Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Salam Abita. Aku bangga Indonesia anak biru, merah, putih. Nah, gimana ini kabarnya anak-anakku semua pagi ini? Nah, sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu. Semuanya tolong on kamera. Jumlah siswanya 16 ya. Sudah hadir semua berarti ini ya. Nah, kita akan masuk ke pertemuan yang ketiga, melanjutkan pertemuan yang kedua kemarin. Untuk yang pertemuan kedua kemarin, kita itu sudah membahas bagaimana untuk mencari order reaksi, ya kan? Kemudian mencari tetapan K atau tetapan laju reaksi. Nah, untuk mencari order reaksi, kemarin kita sudah mempraktikkan tuh dengan cara apa itu? Halo? Saya ingin menjawab, Bu. Ya? Atau Bu. biar Ibu. Order reaksi dapat ditentukan melalui data hasil percobaan. Untuk pertemuan yang ketiga ini nanti kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang menentukan atau yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti ini, nah ini kemarin kan hari raya Idul Adha gitu ya, banyak mendapatkan daging dan sebagainya, kemudian kita simpan di freezer. Itu tujuannya apa? Berarti menurunkan laju reaksi dengan cara menurunkan suhu. Karena itu kita sangat perlu untuk mempelajari faktor-faktor yang menentukan laju reaksi ini. Untuk apa? Karena manfaatnya sangat banyak ya dalam bidang industri maupun nanti dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita lihat dulu untuk materi kita hari ini. Untuk tujuan pembelajaran kita pagi ini ya, antara lain yang pertama ini nanti kalian diharapkan dapat menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi laju reaksi ya. Kemudian yang ketiga ini kalian dapat menyajikan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan hasil percobaan. Nah, pada LKPD itu nanti silakan bisa kalian kerjakan dengan kelompoknya. Nah, kemudian nanti salah satu kelompok silakan mempresentasikan hasilnya. Nah, di bahan ajar sudah Ibu berikan ya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nanti apa saja yang akan kita bahas ya. Yang pertama ini adalah konsentrasi ya. Kemudian yang kedua faktor suhu, faktor luas permukaan bidang sentuh, dan faktor katalis ya. Ya. Nah, dalam ilmu kimia seperti itu ya, katalis ini seperti ini Ibu gambarkan dengan dua mekanisme reaksi ini, yang satu pakai katalis, yang satu tidak pakai katalis. Kelihatan ya? Jadi ketika suatu reaktan atau reaksi di sini kemudian akan membentuk suatu produk, maka dia harus melewati dulu yang namanya energi aktivasi ya. Ya, energi aktivasi. Nah, ini digambarkan dengan harus dia melalui puncak gunung dulu. Baru setelah mencapai puncak gunung bisa turun ya sampai menjadi produk. Itu kalau reaksi. Ya. Kalau dengan katalis, maka nanti dia akan membuat jalur khusus. Nah, ini kalau kalian itu nanti dari bereaksi ini ya, dari mobil di sebelah sini mau menuju ke lembah gunung sebelah sana, dia nanti akan membuat jalan terowongan di sini. Langkah pertama yaitu haluskan setengah tablet penyegar panas dalam, lalu haluskan 1 tablet penyegar panas dalam, kemudian haluskan 1 setengah tablet penyegar panas dalam dengan menggunakan mortar. Masukkan 10 ml cuka ke dalam gelas ukur dan tuang larutan cuka tersebut ke dalam LMR yang pertama. Sama halnya dengan pelakon tadi, yaitu masukkan kembali 10 ml larutan cuka ke dalam gelas ukur, kemudian tuang larutan cuka tersebut ke dalam LMR yang kedua. Begitu berikutnya, yaitu masukkan kembali 10 ml larutan cuka ke dalam gelas ukur dan tuang larutan cuka tersebut ke dalam LMR yang ketiga. Selanjutnya, masukkan setengah tablet bubuk penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna hijau. Selanjutnya, tutup mulut LMR yang pertama dengan ujung balon berwarna hijau. Setelah itu, masukkan 1 tablet bubuk penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna oranye. Kemudian, tutup mulut LMR yang kedua dengan ujung balon berwarna oranye. Kemudian, masukkan 1,5 tablet bubuk penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna biru dan tutup mulut LMR dengan ujung balon berwarna biru. Setelah masukkan dalam ke dalam masing-masing LMR. Lalu, amati apa yang terjadi. Pertama yang harus dilakukan adalah karena air di dalam balonnya menggunakan spiritus. Kemudian, gerus masing-masing 1 buah tablet
penyegar panas dalam. Masukkan angin sebanyak 10 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian tuang air dingin ke dalam Erlenmeyer 1. Selanjutnya, masukkan air panas sebanyak 10 ml ke dalam gelas ukur. Lalu, masukkan air panas ke dalam Erlenmeyer 2. Masukkan tablet penyegar panas dalam yang telah digerus ke dalam balon berwarna kuning. Tutup mulut Erlenmeyer 1 dengan balon berwarna kuning yang telah diisi bubuk penyegar panas dalam. Dengan perlakuan yang sama, masukkan bubuk penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna putih. Kemudian, tutup mulut Erlenmeyer 2 dengan balon berwarna putih yang telah diisi penyegar panas dalam. Secara bersamaan, tuang bubuk penyegar panas dalam ke dalam masing-masing Erlenmeyer. Kemudian, amati apa yang terjadi. Haluskan 1 tablet penyegar panas dalam dengan menggunakan mortar. Selanjutnya, masukkan 20 ml Aquades ke dalam gelas ukur dan tuang Aquades ke dalam Erlenmeyer 1. Kemudian, masukkan 20 ml Aquades ke dalam gelas ukur dan tuang Aquades tersebut ke dalam Erlenmeyer 2. Selanjutnya, masukkan bubuk penyegar panas dalam yang telah dihaluskan tadi ke dalam balon berwarna merah. Selanjutnya, tutup mulut Erlenmeyer pertama menggunakan ujung balon berwarna merah yang berisi bubuk penyegar panas dalam. Kemudian, masukkan tablet penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna kuning yang berisi tablet penyegar panas dalam. Secara bersamaan, tuang bubuk dan tablet penyegar panas dalam ke dalam Erlenmeyer yang telah diisi dengan Aquades. Kemudian, amati apa yang terjadi. Langkah pertama, masukkan 20 ml hidrogen peroksida ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 2 ml sabun cair. Ayo kelompok hidrogen, silakan. Ya, sudah 10 menit. Ayo kita mulai untuk membahas LKPD-nya. Ayo silakan, siapa kelompok mana yang mau untuk presentasi terlebih dahulu. Kemudian untuk yang gambar yang kedua, yang makanan dimasukkan almari es itu gimana? Karena faktor suhu, Bu. Karena laju reaksi meningkat seiring dengan meningkatnya suhu dan menurun dengan rendahnya suhu. Sifat ini dimanfaatkan untuk pengawetan makanan dengan mendinginkan dan membekukan makanan. Hal ini akan menghambat pembusukan akibat reaksi penguraian oleh enzim atau mikroba yang terdapat dalam makanan. Kemudian ada yang gambar 4 itu. Mengapa pada pembuatan roti adonan ditambahkan dengan ragi? Di situ, kan saat fermentasi berlangsung terjadi proses berubahnya karbohidrat seperti patil, gula menjadi alkohol, asam, atau gas. Nah, ragi menyebabkan adanya proses fermentasi. Agar fermentasi dapat berlangsung, diperlukan adanya mikroorganisme yang membantu memecah adanya glukosa menjadi alkohol atau asam. Nah, intinya nanti ragi akan mempercepat pemecahan gula atau glukosa sehingga menjadi alkohol dan CO2. Adanya CO2 menjadikan roti mengembang dan alkoholnya sendiri akan menguap saat proses pemanggangan. Berarti ragi berfungsi sebagai katalisator. Ya, selanjutnya untuk yang hasil pengamatan dari video tadi, yo, kelompok berapa yang akan mempresentasikan hasilnya? Saya Bu Tia dari kelompok 3. Nah, tadi tuh yang di video tuh ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu faktor konsentrasi. Semakin banyak konsentrasi, maka semakin banyak partikel yang bertumbukan. Jadi kemungkinan bertumbukan efektivitasnya itu semakin besar. Sehingga laju reaksinya semakin besar pula. Lalu yang kedua itu ada faktor suhu. Faktor suhu itu molekulnya harus memiliki energi yang sama atau lebih besar daripada energi aktivasinya. Semakin tinggi suhu, maka laju reaksinya semakin meningkat. Lalu yang selanjutnya itu ada pengaruh limpaan. Semakin kecil partikel, maka semakin besar permukaan reaksi yang bersentuhan langsung dengan reaksi, sehingga semakin cepat laju reaksinya. Terus yang terakhir itu ada penambahan katalis. Katalis itu zat yang dapat meningkatkan laju reaksi. Katalis ikut terlibat dalam reaksi, memberikan mekanisme baru. Ya, itu jawaban dari Tia ya.
Nah, kemudian untuk yang suhu tadi ya, betul tadi kalau suhunya itu tinggi gitu ya, itu akan lebih mempercepat laju reaksi atau memperbesar laju reaksi sehingga waktunya menjadi lebih sedikit ya. Tadi di air dingin itu ada 11 detik, kemudian pada air panas 5 detik ya. Nah, itu tentu saja karena ini nanti memberikan energi kinetik ya kepada molekul-molekul tersebut ya, bereaksi sehingga bisa menjadi produk. Ya. Kemudian jawaban yang terakhir tadi yang katalis itu tadi dijawab dengan memperkecil energi aktivasi gitu ya. Ya sudah betul ya. Jadi dia ikut bereaksi tetapi nanti dihasilkan kembali. Selanjutnya untuk yang tabel ya. Saya Bu, kelompok Aurum. Oke, jadi di sini ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya, ada tabel, di sini ada wujudnya, ini serbuk dan lempeng, terus ada konsentrasinya, lalu ada suhunya. Pertanyaan pertama, manakah dari percobaan di atas yang memiliki laju paling lambat? Jelaskan. Ini dari tabel kita bisa tahu kalau laju paling lambat itu untuk yang reaksi nomor 3. Kenapa? Karena bentuknya yang lempeng itu luas permukaannya lebih kecil ketimbang serbuk. Lalu suhunya juga paling rendah. Jadi untuk yang A, jawabannya itu percobaan ketiga. Lalu manakah dari percobaan di atas yang memiliki laju paling cepat? Jelaskan. Dari tabel kita bisa tahu kalau percobaan paling cepat itu percobaan keempat. Kenapa? Karena bentuknya serbuk, berarti luas permukaannya itu paling luas. Konsentrasinya tinggi dan suhunya juga yang paling tinggi. Lalu yang C, faktor apa yang mempengaruhi pada percobaan 1 dan 2? Percobaan 1, percobaan 2, bentuknya sama-sama serbuk, konsentrasinya sama, dan suhunya berbeda. Berarti untuk percobaan 1 dan 2 yang mempengaruhi adalah suhu. Ya, coba kita lihat dulu ya yang ABC, nanti terlalu banyak ya. Yang pertama tadi memiliki laju paling lambat, itu yang bentuknya lempeng ya, kemudian suhunya rendah gitu ya. Yang lain sudah seperti itu, sudah betul ya? Terus yang kedua, yang memiliki laju paling cepat tadi yang nomor berapa ya? Percobaan keempat. Nomor 4 ya, tadi jawabannya ya. Sudah betul nomor 4? Ya, serbuk ya, berarti luas permukaannya. Kemudian itu konsentrasi hasilnya 0,2 molar, suhunya tinggi ya, 45 ya. Ya, betul itu yang paling cepat ya. Sudah betul ya jawabannya untuk yang Raihan. Mungkin ada kelompok yang lain yang berbeda jawabannya, silakan. Coba untuk yang mau menyimpulkan pertemuan kita hari ini, siapa? Wujinisa Syafira, kelompok Argentum, kelompok 2. Ya, kesimpulan yang pertama yaitu luas permukaan bidang sentuh. Semakin halus ukuran kepingan zat padat, makin luas permukaannya. Jika luas permukaan bidang sentuh zat makin besar, maka kemampuan bersentuhan akan lebih banyak, sehingga tumbukan akan sering terjadi dan laju reaksinya akan semakin meningkat. Kesimpulan yang kedua yaitu suhu. Apabila suhu dinaikkan, maka laju reaksi semakin cepat. Untuk kesimpulan yang ketiga, konsentrasi. Zat yang konsentrasinya besar, maka laju reaksinya semakin cepat. Untuk kesimpulan yang keempat, yaitu katalis. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya reaksi. Iya. Jadi sudah betul tadi kesimpulan dari Bu Safira ya, bahwa tadi katalis itu fungsinya adalah untuk mempercepat laju reaksi ya, tetapi nanti diperoleh kembali ya, karena dia fungsinya untuk menurunkan energi aktivasi. Nah, dari kesita ya, sebelum Ibu tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Sudah jelas semua ya. Nah, setelah ini silakan kalian tulis refleksinya ya. Seperti biasa di buku tulisnya boleh, kemudian nanti difoto dikirim ke GCR ya. Kemudian nanti setelah ini ada evaluasi di Edmodo. Nah, nanti silakan nanti kalian untuk mengerjakan di Edmodonya masing-masing. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab baru yaitu kesetimbangan kimia, dipelajari lebih dahulu ya. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Ya, terima kasih. Selalu semangat, jaga. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.